bersama pewarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pewarta Islam akan menceritakan tentang siapa yang mengajari Nabi Adam dan Siti Hawa belajar hubungan intim. Cerita tentang Adam dan Hawa di dalam surga dapat ditemukan dalam berbagai kitab suci, seperti Alkitab, Taurat, dan Al-Quran. Meskipun cerita ini bervariasi dalam detailnya, ada beberapa elemen umum dalam kisah ini. Dalam Islam, kisah Adam dan Hawa sangat penting. Mereka dianggap sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Mereka ditempatkan di surga yang disebut Jannah. Di surga, Adam dan Hawa hidup dalam keadaan suci, bahagia, dan bebas dari dosa. Mereka memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Namun, Allah menguji mereka dengan memberikan perintah untuk tidak memakan buah dari pohon tertentu. Mereka melanggar perintah ini setelah ditipu oleh iblis. Akibatnya, mereka diusir dari surga dan dihukum dengan hidup di bumi, di mana mereka harus bekerja keras dan menghadapi penderitaan sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka. Dalam agama Hindu, tidak ada cerita eksplisit tentang Adam dan Hawa. Namun, ada kisah tentang Manu dan Satarupa yang dianggap sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Brahma. Mereka bukanlah bagian dari surga, tetapi mereka adalah leluhur manusia dalam mitologi Hindu. Manu diberi tugas untuk menjaga keberlangsungan manusia selama masa pralaya atau peristiwa kehancuran alam semesta dan memberi makan informasi pengetahuan kepada keturunannya. Kemudian menurut tradisi agama Kristen, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di Taman Eden yang sering disebut sebagai surga. Mereka hidup dalam keadaan kebahagiaan, kebebasan, dan harmoni dengan alam. Beberapa elemen utama yang terkait dengan kehidupan mereka di surga meliputi Adam dan Hawa hidup dalam keadaan tanpa dosa dan penderitaan. Mereka menikmati hubungan yang sempurna dengan Allah dan dengan satu sama lain. Kemudian mereka ditempatkan di Taman Eden, sebuah kebun yang subur dan indah yang dipenuhi dengan berbagai jenis pohon dan tumbuhan yang memberikan makanan yang lezat dan memenuhi kebutuhan mereka. Allah memberikan satu perintah kepada Adam dan Hawa, yaitu untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini adalah perintah tunggal yang mereka harus taati. Mereka adalah pemilik surga dan menikmati kebahagiaan sejati dalam hubungan mereka dengan Allah dan satu sama lain. Dalam beberapa versi cerita, Adam dan Hawa juga diberkati dengan hubungan intim dalam keadaan suci di dalam surga. Hubungan seksual mereka tidak dipandang sebagai dosa atau kehinaan. Namun dalam cerita ini juga terdapat elemen pengujian. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat setelah tergoda oleh iblis atau Satan. Akibatnya, mereka diusir dari Taman Eden. Keadaan suci mereka terganggu dan mereka mulai mengalami penderitaan, penuh dosa, dan akhirnya kematian. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Adam sebagai manusia pertama tentunya banyak hal yang harus dipelajari. Salah satunya termasuk bagaimana caranya berhubungan badan. Karena hal ini berkaitan erat dengan kelangsungan hidup umat manusia. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Siapakah yang mengajari Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melakukan hubungan intim? Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa selama berada di surga, Adam sama sekali belum pernah menggauli Hawa. Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang dituturkan oleh Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi dalam keadaan telanjang, dan keduanya hanya mengenakan beberapa helai daun dari surga untuk menutup auratnya. Kemudian Adam merasa panas, hingga ia duduk menangis sembari berkata kepada istrinya, "Wahai Hawa, sungguh hawa panas ini telah membuatku sakit."
Maka datanglah Jibril kepada Adam dengan membawa kapas dan memerintahkan kepada Hawa untuk memintalnya setelah mengajarkan cara memintal padanya. Setelah itu, Jibril memerintahkan kepada Adam untuk menenun dan mengajarkan padanya cara menenun. Ia juga menambahkan, Adam belum pernah menggauli istrinya selama di surga hingga keduanya turun dari surga dikarenakan kesalahan mereka memakan buah pohon huldi. Disebutkan juga, dan keduanya tidur sendiri-sendiri. Salah seorang dari keduanya tidur di satu sisi, sedangkan yang lainnya tidur di sisi yang lain. Hingga akhirnya Jibril mendatangi Adam dan memerintahkannya untuk mendatangi istrinya. Ditambahkan, dan Jibril juga mengajarkan kepadanya bagaimana mendatangi istrinya. Setelah Adam mendatangi istrinya, Jibril menjumpainya lagi dan bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan istrimu?" Adam menjawab, "Ia orang baik." Dari kisah yang dinukilkan oleh sejarawan Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas menerangkan bahwa yang mengajari Nabi Adam berhubungan badan adalah Allah melalui mimpi. Lalu setelah Adam terjaga, ia langsung ingin menyentuh Hawa. Kemudian Allah melarangnya hingga mereka melakukan pernikahan lebih dulu agar keduanya menjadi pasangan yang sah sesuai dengan yang disyariatkan agama. Adapun pendapat Ibnu Katsir, Adam dan Hawa diajari cara berhubungan badan ketika keduanya telah diturunkan ke bumi. Karena keduanya sudah memiliki misi untuk memenuhi bumi dengan keturunan mereka, maka dari itu datanglah malaikat Jibril untuk mengajari Adam bagaimana cara bersetubuh dengan Hawa. Dari berbagai sumber yang kami rangkum, dapat disimpulkan bahwa kisah Adam dan Hawa ini lebih kepada pembuahan daripada buah secara literal, karena lebih masuk akal. Mereka digoda setan bukan untuk memakan buah, tapi untuk melakukan pembuahan ataupun hubungan intim. Karena jika disebut buah yang sesungguhnya, akan terasa aneh ketika mereka makan buah, tiba-tiba baru sadar kalau mereka telanjang. Apa sebelum makan buah mereka tidak punya kelamin? Ataukah buahnya punya kemampuan ajaib bisa menghilangkan pakaian? Hal ini juga menjadi penanda bahwa mereka berdua telah siap untuk menjadi penghuni bumi dan berketurunan di sana. Karena sebelumnya mereka dilarang untuk memakan buah tersebut, yang artinya mereka belum siap. Hal ini mirip seperti orang tua kolot yang melarang anaknya untuk jima sebelum menikah karena dirasa belum cukup dewasa. Tetapi akhirnya karena penasaran dan banyak godaan, anaknya melakukannya. Orang tuanya pasti awalnya akan murka, tapi mau tidak mau harus siap melempar mereka ke dunia nyata, yaitu kehidupan berumah tangga. Oke, para sahabat Pawarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.